Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Keempat Douluo Transcendent yang telah menciptakan kekacauan telah lama menghilang. Mustahil untuk menangkap seorang Douluo Transcendent yang bertekad melarikan diri kecuali seseorang memiliki rencana rumit yang telah disusun sebelumnya. Api ungu di tubuh Du Busi menjadi sangat kuat. Long Xiaoyao mendongak dan mengeluarkan auman naga. Suara aumannya membelah langit, seolah-olah ia memanggil sesuatu. Namun, bagaimanapun ia mengaum, tampaknya tak ada gema yang membalas. Saat pertempuran berkecamuk, api di tubuh Du Busi menyala semakin terang dan kuat. Langit tampak berputar-putar di bawah semburat hitam dan ungu yang bergantian. Pembantaian yang terjadi di permukaan tanah sebelumnya dan pertempuran yang terjadi di udara telah menciptakan histeria massal di tengah masyarakat. Untungnya, pasukan besar telah dikerahkan khusus untuk upacara pengorbanan agung. Di bawah kendali pasukan dan alat jiwa mereka, keempat Transcendent Douluo berhasil diusir, dan situasi sempat membaik. Namun, dalam waktu singkat itu, puluhan ribu warga sipil telah terbunuh. Di kejauhan, Ibu, apakah kita benar-benar tidak akan pergi ke sana dan membantu paman? Zhong Liwu, yang mengenakan jubah hitam panjang, bertanya pada Ye Sisui yang pucat dalam diam. Tentu saja tidak. Puluhan ribu jiwa yang berhasil kita kumpulkan sebelumnya hampir tidak cukup untuk mengisi kembali apa yang telah terkuras dari pagoda Dewa Kematian sebelumnya. Mengapa kita harus menghentikan Du Busi? Long Xiaoyao adalah orang yang cerdas. Dia tahu kapan harus menyerah dan pergi. Ye Sisui memberikan jawaban sejelas mungkin. Mustahil untuk melihat emosi apapun di matanya. Saya mengerti, Zhong Liwu tidak berani menambahkan apapun. Meskipun dia adalah pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus yang sebenarnya. Semua orang tahu siapa yang memegang kendali. Sambil menyaksikan pertempuran yang berlangsung di udara, Ye Sisui tetap sangat tenang. Secercah warna merah darah samar sesekali melintas di matanya. Sekelompok besar kultivator kuat dari Gereja Roh Kudus berdiri di belakang mereka. Mereka semua berkumpul di sini dan menunggu instruksi dalam diam tak lama setelah Du Busi muncul. Ye Sisui jelas tahu apa yang dikhawatirkan putranya. Putranya khawatir Long Xiaoyao akan marah dengan apa yang baru saja terjadi. Ia juga tahu bahwa Long Xiaoyao memanggilnya. Jika ia ikut bertempur dan membantu Long Xiaoyao menaklukkan Du Busi, ia mungkin tidak akan mampu meledakkan inti jiwanya. Namun, mengapa saya harus menghentikannya? Kematian jutaan warga sipil hanya akan menguntungkan Gereja Roh Kudus. Sebagai orang yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri, dia pasti tidak akan menghentikan Du Busi. Long Xiaoyao, Long Xiaoyao. Seiring pertempuran semakin sengit, api di tubuh Du Busi tampak berkobar. Long Xiaoyao tak mampu lagi melawan serangan-serangan dahsyatnya. Ia hanya bisa berusaha menghentikan Du Busi agar tak turun. Long Xiaoyao, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikanku? Berhentilah berteriak memanggilnya, karena aku berani datang hari ini. Aku sudah memikirkan semuanya. Dia tidak akan datang untuk membantumu. Du Busi tertawa terbahak-bahak. Long Xiaoyao terkejut dengan kata-katanya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Du Busi mungkin tidak segila kelihatannya. Du Busi, kenapa kau harus melakukan ini? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa membunuh Su Tianran seperti ini? Dia punya begitu banyak insinyur jiwa kelas 9 yang melindunginya. Sekalipun penghancuran dirimu super kuat, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya.
Perisai di atas altar pengorbanan matahari bulan saja sudah cukup untuk mengurangi setengah dampak dari penghancuran dirimu. Membantai jutaan nyawa hanya akan menguntungkan gereja Roh Kudus. Kau hanya membantu mereka menjadi lebih kuat. Belum terlambat untuk berhenti. Aku masih bisa membantumu memadamkan api kehidupanmu yang membara dan membantumu pergi. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Long Xiaoyao sangat jelas, tetapi Du Buxi terus tertawa. Sebenarnya, dia tampak sangat gembira tentang sesuatu. Tiba-tiba, suara Du Buxi menjadi sangat pelan. Kata-katanya hanya terngiang di telinga Long Xiaoyao. Sobat lamaku, tentu saja, aku tahu apa yang kau bicarakan. Kita berdua telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Mengapa aku tidak bisa mempertimbangkan hal-hal yang kau katakan? Pemikiran kita memang sangat berbeda. Aku bisa melihat bahwa kau masih orang yang berhati. Jika tidak, kau tidak akan pernah muncul di sini. Sebenarnya, tindakanku hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan operasi. Apa kau benar-benar berpikir aku ingin mati? Tentu saja tidak. Tapi aku sudah menderita beberapa luka yang tidak bisa kupulihkan saat aku melawan penjajah dari Kekaisaran Matahari Bulan sebelumnya. Aku sudah terlalu tua, sama seperti Muen yang baru saja menjalani hidupnya setelah mengalami cedera serius. Aku bisa merasakan kemampuanku menurun setiap hari. Jangan bicara soal menjadi Ultimate Douluo. Aku bahkan tidak yakin bisa tetap menjadi Transcendent Douluo dalam beberapa tahun lagi. Aku hanya punya waktu 10 tahun lagi untuk hidup. 10 tahun sudah cukup lama bagi manusia biasa. Tapi bagi orang-orang seperti kita, itu bukan apa-apa. Itulah sebabnya aku lebih suka tidak menjalani 10 tahun ini. Kematian paling heroik bagi seorang master jiwa adalah mati di depan mata publik. Bahkan, aku sudah menang. Kau tahu itu? Meskipun Long Xiao menatap Du Buxi dan mendengarkan kata-katanya, keduanya masih terlibat dalam pertempuran. Namun, tidak ada kebencian atau kemarahan di matanya. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan melankolis. Apakah orang lain dari zamanku benar-benar akan mati? Rasanya seolah-olah Du Buxi akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara saat ia melanjutkan, kehadiranku hari ini adalah bagian dari rencana yang disusun dengan cermat. Tidak mungkin aku mati sia-sia. Di mataku, karena aku akan mati, aturan tak lagi berarti. Apa kau benar-benar berpikir jutaan nyawa di bawah kita bisa direnggut begitu saja? Kau telah menghabiskan cukup banyak waktu di Kekaisaran Matahari Bulan. Apa kau benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang mereka sembunyikan? Mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi rakyat mereka. Jika tidak, jutaan kematian itu akan mengguncang fondasi pemerintahan Su Tianran. Tapi kartu truf apapun yang mereka gunakan pasti akan sangat merugikan mereka. Di masa depan, ketika mereka harus menghadapi bangsa lain, mereka pasti akan jauh lebih lemah. Ini tujuan pertamaku. Selama Su Tianran tidak mengalami keterbelakangan mental, dia pasti akan membantuku mencapainya. Tujuan keduaku tentu saja kamu. Aku tahu Ye Sisui pasti tidak akan datang setelah memulai keributan ini. Namun, aku yakin kamu akan datang. Aku sengaja berteriak-teriak seperti itu sebelumnya untuk menarik perhatian orang lain. Apa kamu pikir aku masih belum cukup mengenalmu? Kamu pasti punya alasan untuk tetap berada di dekatnya. Aku tidak ingin tahu alasan pastinya. Yang ku tahu adalah sekarang kamu berada di pihak yang berlawanan. Kamu tidak akan merasa nyaman setelah aku mati. Kurasa kamu tidak bisa menyangkalnya, kan? Tujuan ketiga saya berkaitan dengan Ye Sisui. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat bersama murid-murid dan cicitnya, menunggu untuk menerkam dan menuai hasil kerja keras kita.
Banyaknya jiwa dari orang mati akan terlalu menggoda untuk mereka tolak. Saya telah mempertimbangkan bagaimana mereka tidak akan mampu menahan godaan ini sebelum memutuskan untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Saya sekarang telah berhasil menarik Ye Sisui dan bawahannya ke sini. Keserakahan para master jiwa jahat akan menjadi kehancuran mereka. Setelah 3 tujuanku selesai, aku bisa membiarkan tubuh lamaku mati. Aku bukan satu-satunya yang ada di sini kali ini. Setelah tujuanku tercapai, sisanya tentu akan tercapai oleh yang lain. Aku sudah menarik cukup banyak kekuatan. Kan? Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Du Buxi, Long Xiaoyao terdiam. Du Buxi benar-benar telah menyusun rencana yang sangat matang kali ini. Dia berhasil memprediksi bagaimana kita semua akan bertindak. Su Tianran, Ye Sisui, dan aku. Kita semua. Itu karena dia sudah tahu bagaimana mereka semua akan bertindak berdasarkan bagaimana kejadian akan terungkap, sehingga dia bersedia menyerahkan nyawanya untuk mengumpulkan semua orang di sini. Tapi apa tujuan sebenarnya? Long Xiaoyao, aku selalu santai dan riang sepanjang hidupku. Gagal mengalahkan Muen adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Namun, aku berhasil hidup lebih lama darinya. Di masa depan, jika kau ingin menganggapku sebagai orang yang hina, aku akan dengan senang hati menerimanya sebagai pujian darimu. Waktunya hampir habis. Aku ingin kau membantuku melihat seberapa besar ledakan yang bisa kuciptakan dengan kemampuanku. Oh ya, aku sebenarnya punya tujuan keempat. Aku ingin membunuh Su Tianran. Berhasil atau tidak? Aku ingin mencoba. Jika tidak, bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang, kan? Setelah menyelesaikan kalimatnya, Du Buxi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Rasanya seolah seluruh langit membeku, dan semua denyut energi berhenti seketika. Bahkan Long Xiaoyao pun tak terkecuali. Tepat saat mata Long Xiaoyao terbelalak kaget, lapisan hitam pekat mulai menghilang di detik berikutnya. Sebuah cincin misterius berwarna putih keperakan mulai muncul di sekelilingnya. Cincin cahaya putih itu bergesekan dan bertabrakan dengan ruang statis di sekitarnya dengan kuat. Du Buxi tersenyum licik saat ia menatap Long Xiaoyao untuk terakhir kalinya. Setelah itu, tubuhnya yang setinggi 1000 meter menyusut dengan cepat ke arah tengah perutnya. Tepat pada saat itu, seolah-olah sebuah lubang hitam telah terbentuk di tengah langit. Ki alami langit dan bumi yang melimpah tertarik ke pusat lubang hitam tersebut. Karena tubuh Du Buxi yang tiba-tiba menyusut, semua orang yang hadir, termasuk jutaan warga sipil Kekaisaran Matahari Bulan, merasa seolah-olah tersedot oleh sesuatu di udara. Puluhan ribu orang yang lebih dekat dengan altar pengorbanan Matahari Bulan bahkan terangkat ke udara oleh gaya tarik tersebut. Kaki mereka terangkat dari tanah dan melayang beberapa meter ke udara. Tepat ketika sebagian orang mulai mendapatkan kembali ketenangannya, kekacauan terjadi lagi ketika jeritan dan teriakan terdengar di mana-mana saat mereka mencoba melawan kekuatan tarik-menarik. Du Buxi telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah bongkahan kristal raksasa, seluruhnya berwarna hijau giok, yang memancarkan cahaya hijau giok ke sekelilingnya yang gelap gulita. Seolah-olah bongkahan itu mampu menelan semua kegelapan di sekitarnya. Bahkan cahaya keperakan dari tubuh Long Xiaoyao pun ikut tertelan olehnya. Long Xiaoyao tersenyum getir. Kau sungguh luar biasa. Ia bisa merasakan inti jiwa ini telah ditingkatkan ke level yang setara dengan seorang Ultimate Douluo. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana seorang Ultimate Douluo memiliki 2 inti jiwa, sementara Du Buxi hanya memiliki 1. Du Buxi telah membakar seluruh kekuatan dan energinya, termasuk jiwanya.
Saat itu juga, semuanya menjadi sunyi. Namun, itu hanyalah ketenangan sebelum badai yang akan datang. Apakah ini akan terjadi? Semua orang berhenti bernapas saat mereka menatap langit. Mereka bisa merasakan bahwa sebuah bencana akan menimpa mereka. Namun, tepat pada saat itu, udara di arah Radiant City tiba-tiba menjadi terang. 4 sinar putih lembut melesat ke langit tanpa peringatan. Keempat pilar cahaya ini awalnya tidak terlalu terlihat. Ketebalannya hanya sebesar ember air. Tetapi segera membesar dengan kecepatan yang luar biasa. Tak lama kemudian, keempat sinar itu memiliki diameter lebih dari 100 meter saat menembus jauh ke angkasa. Cahayanya yang kuat tak terhalang oleh awan kelabu. Energi yang terikat di dalam inti jiwa berwarna hijau giok tampak terguncang oleh cahaya putih dan mulai mengeluarkan suara dengungan pelan. Ruang di sekitar inti jiwa mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Meskipun Su Tianran masih terpengaruh oleh inti jiwa Dubusi, ia masih bisa bergerak di bawah perlindungan perisai emas di atas altar pengorbanan matahari bulan. Saat ia naik kembali ke lantai 7 altar pengorbanan, ia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya, dan sebuah pedang emas panjang muncul di tangannya. Setelah itu, suaranya yang merdu bergema di kejauhan di dalam kekaisaran matahari bulan. Aku telah dimanja oleh surga, dan sejak itu mewarisi tahta ini. Semoga surga di atas kita melindungi warga kekaisaran matahari bulan dari siapapun yang berani menantang amarah mereka. Hari ini, aku akan meminjam kekuatan surga dan menindas siapapun yang mengancam cara hidup kita. Ia akan binasa, takkan pernah terlahir kembali. Semoga cahaya kekaisaran matahari bulan kita menyinari tanah kita selamanya. Detik berikutnya, tubuh Su Tianran mulai memancarkan cahaya keemasan. Ekspresi dingin dan serius terpancar di wajahnya saat kilatan petir ungu muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai memancarkan kilatan ungu keemasan, yang kontras dengan langit gelap saat ia menjadi pusat perhatian. Dengan pedangnya terhunus ke langit, ia melambaikan tangan seolah sedang memerintahkan sesuatu. Setelah itu, 4 berkas cahaya raksasa di kejauhan tiba-tiba meninggalkan jalur aslinya dan mulai melengkung dan melesat melintasi altar pengorbanan matahari bulan. Meskipun inti jiwa Dubusi telah mengunci ruang di sekitarnya, ia tidak berguna melawan 4 sinar cahaya raksasa yang menyebar dan menjadi penghalang horizontal raksasa. Tepat pada saat itu, pengisian inti jiwa tampaknya telah berakhir dan mulai menukik ke arah altar pengorbanan matahari bulan. Cahaya putih yang menyilaukan menyambar saat penghalang terbentuk tepat pada waktunya untuk menyelimuti jutaan kehidupan di bawahnya, termasuk separuh kota Radiant yang tidak terlalu jauh darinya. Kentut kek, suara dering yang terang ini akan menjadi suara yang tidak akan pernah dilupakan oleh jutaan orang. Tepat pada saat itu, waktu dan ruang dunia terhenti. Kali ini, bahkan Su Tianran, yang berdiri di dalam penghalang, berhenti bergerak. Bomom, cahaya hijau giok mulai meluas, sementara gumpalan kegelapan yang luas bermekaran di belakangnya. Kali ini, gumpalan itu tidak lagi berbentuk awan gelap. Rasanya seolah-olah malam telah menyelimuti dunia. Tampaknya ada bintang dan rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit ini. Namun, jelas ada lebih banyak kegelapan di langit ini, yang tampaknya melahap segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Penghalang putih besar itu mulai bergetar ketika cahayanya yang kuat mulai bergetar di bawah tekanan cahaya hijau giok. Tekanan luar biasa dari cahaya hijau giok, yang tampak seperti kekuatan surgawi, mulai meningkat hingga maksimum. Su Tianran mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan ketidakpercayaan.
saat ia berdiri tegap menahan tekanan luar biasa yang datang dari atas. Ia mulai merasa kesulitan bernapas. 9 cincin jiwa Su Tianran mulai muncul saat seekor naga ungu raksasa, jiwa bela dirinya, terbentuk di belakangnya. Itulah kekuatan sejatinya, 9 cincin. Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan mungkin berusia sekitar 30 tahun, tetapi ia sudah menjadi seorang gelar Douluo. Terlebih lagi, ia memiliki jiwa bela diri yang kuat, naga penghancur langit cemerlang ungu. Saat ia memfokuskan dan mengarahkan energinya ke langit, kekuatannya yang dahsyat kini terungkap sepenuhnya. Namun, ia menghadapi kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi yang dipanggil oleh Dubusi. Meski begitu, cahaya hijau giok masih tertahan di luar oleh penghalang putih yang ditingkatkan. Namun, Su Tianran, yang dengan gagahnya berdiri di atas altar pengorbanan matahari bulan, mulai muntah darah saat ia terjatuh ke tanah. Boom! Suara yang memekakkan telinga itu bergema beberapa saat sebelum berhenti. Di bawah altar pengorbanan matahari bulan, warga sipil yang melayang di udara berjatuhan saat kekacauan melanda kota. Ledakan dahsyat itu meninggalkan langit yang dipenuhi cahaya putih yang menyala-nyala. Gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat berdesir di angkasa, menempuh jarak lebih dari 100 mil dan menghancurkan puncak-puncak gunung terdekat. Yang mulia, Juzi adalah orang pertama yang sampai di altar pengorbanan matahari bulan. Tepat sebelum ledakan dahsyat menghantam penghalang, ia merasa tenggorokannya seperti tercekik. Karena ia berada paling dekat dengan lantai 7, ia bisa merasakan dampak langsungnya. Luka parah Su Tianran bukanlah akibat ledakan inti jiwa gila Dubusi, melainkan efek dari pikirannya yang telah mewujud dalam wujud kekuatan surgawi. Ya, ledakan inti jiwa itu memang tak pandang bulu. Tetapi serangannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya dihalangi oleh kekuatan mistis yang berasal dari kota Radiant. Namun, setelah ledakan dimulai, hasrat terdalam Dubusi untuk membunuh Su Tianran menembus 2 garis pertahanan dan mendarat di tubuh Su Tianran. Penghancuran diri seorang Ultimate Douluo sungguh mengerikan. Jika Su Tianran tidak mencapai tingkat Douluo bergelar, jiwanya pasti sudah hancur berkeping-keping. Dubusi telah mencapai keempat tujuannya, seperti yang dijanjikannya sebelum kematiannya. Meskipun ia berpura-pura menjadi umpan di sini, target sebenarnya selalu untuk menghancurkan Su Tianran. Juzi memeluk Su Tianran sambil dengan panik mencoba menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Su Tianran. Namun, ia terkejut karena tidak berhasil. Terjadi konflik serius antara kekuatan spiritual Dubusi yang menggila dan kekuatan spiritual Su Tianran sendiri di dalam tubuhnya. Keduanya bagaikan api dan air, tak saling mengakomodasi. Akibat pertempuran yang berkecamuk di dalam tubuh Su Tianran ini, mulut dan hidungnya mulai berdarah dan wajahnya semakin pucat. Saat ini, Juzi menunjukkan kemampuannya sebagai permaisuri dewa perang untuk tetap tenang dalam situasi tegang. Ia segera mengangkat Su Tianran dari tanah dan mengambil alat jiwa penguat suara miliknya. Ia mengumumkan, "Rakyatku yang terkasih, Kaisar kita telah menggunakan dirinya sendiri sebagai penghubung untuk memanfaatkan kekuatan surga guna menghancurkan musuh kita. Meskipun musuh telah gugur, Kaisar kita juga menderita beberapa luka. Aku, sebagai permaisuri dewa perang yang ditunjuk oleh Kaisar sendiri, berjanji bahwa selama Kaisar dan aku ada di sini, kita pasti dapat menjaga kemakmuran kekaisaran matahari bulan kita. Kaisar kita hanya menderita beberapa luka ringan. Kalian semua dapat yakin bahwa beliau akan baik-baik saja. Sekarang, mohon ikuti perintah tentara dan kembali ke kota Radiant. Siapapun yang berani membuat masalah akan menghadapi hukuman mati."
Kekacauan di luar mereda setelah orang-orang mendengar kata-kata Juzi. Dewa perang, dewa perang, dewa perang. Pasukan tiba-tiba bersorak serempak. Sorak-sorai mereka yang kompak menutupi hiruk-pikuk kota. Sebagai permaisuri dan dewi perang Kekaisaran Matahari Bulan, kedudukan Juzi di ketentaraan telah lama diangkat menjadi idola militer. Di bawah rancangan Su Tianran, reputasinya telah lama melampaui para jenderal terpentingnya. Setelah mendengar kata-katanya, para prajurit di ketentaraan bersorak kegirangan yang datang dari lubuk hati mereka. Bagaimanapun, bencana yang akan datang baru saja dihentikan oleh kaisar mereka. Saat itu, warga sipil mulai tenang dan ikut bersorak. Apapun yang terjadi, meskipun upacara pengorbanan agung telah terganggu, jutaan warga sipil telah menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Setidaknya di mata mereka, keadilan telah menang atas kejahatan, dan kejahatan telah ditaklukkan. Saat awan gelap di langit perlahan menghilang, daratan kembali disinai sinar matahari yang hangat. Segala sesuatu, termasuk Long Xiaoyao, yang sebelumnya berada di langit telah menghilang. Huo Yuhao mengamati perkembangan peristiwa dari kejauhan. Ia diliputi kesedihan setelah menyaksikan kematian Dubusi. Meskipun ia tidak memahami tujuannya, dan hanya berinteraksi dengannya beberapa kali. Huo Yuhao telah melihat bagaimana Dubusi telah meledakkan inti jiwanya sendiri untuk negaranya. Bagaimana mungkin ia tidak merasa sedih untuknya? Terlebih lagi, rahasia tubuh masih bersamanya. Huo Yuhao menundukkan tubuhnya dan membungkuk hikmat ke arah langit yang mulai cerah. Dubusi, apapun yang terjadi, kau tak terbantahkan adalah pahlawan bagi negara dan rakyatmu. Aku pasti akan membawa kisah-kisah heroikmu kembali ke kekaisaran jiwa surgawi. Aku juga akan mewariskan rahasia tubuhmu. Kau bisa yakin bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk membawa sisanya. Tanpa malapetaka dan kematian yang tak terhitung jumlahnya yang diharapkan Huo Yuhao, dia secara alami tidak perlu memurnikan jiwa apapun. Dia tidak tahu kapan Tang Wutong muncul di sisinya. Sambil menatapnya, Huo Yuhao merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Wutong, maafkan aku gegabah lagi. Tang Wutong melangkah maju dan menggenggam tangannya. Aku mengerti, tidak ada yang salah dengan perbuatanmu. Tapi lain kali, jangan tinggalkan aku. Aku ingin bersamamu, terlepas dari hidup atau mati kita. Selama kita bersama, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Huo Yuhao menggenggam tangannya erat-erat dan menjawab, ayo kita pergi ke titik pertemuan. Kalau tebakanku tidak salah, pengorbanan Dubusi dimaksudkan untuk melumpuhkan musuh di dekat altar pengorbanan. Ini mungkin berarti pihak Heavenly Sun Douluo hampir tamat. Ayo kita bertemu mereka dan kembali ke kekaisaran jiwa surgawi. Keduanya melompat ke udara dan menghilang di angkasa saat mereka terbang menuju titik pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat dipungkiri, kematian Dubusi merupakan langkah yang brilian. Para pemimpin Radiant City sibuk menjaga ketertiban pasca ledakan, dan tak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Karena kaisar terluka parah, Kekaisaran Matahari Bulan kekurangan pemimpin yang mampu mengatur negara. Saat itu adalah waktu terbaik untuk meninggalkan tempat kejadian dalam kondisi kacau seperti itu. Baru saja, dia berhasil melihat sekilas permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Matahari Bulan, Juzi. Ia menjadi jauh lebih anggun dan cantik. Juzi, kau mungkin akan kembali ke medan perang dalam waktu dekat. Tahukah kau betapa aku berharap kita tidak bertemu di medan perang? Titik pertemuannya berada di daerah pinggiran distrik timur. Tempat ini paling dekat dengan Kekaisaran Bintang Luo.
Huo Yuhao awalnya berpikir bahwa rencana untuk mengelabui mereka terlalu sederhana. Namun setelah melihat bagaimana Du Buxi meledakkan inti jiwanya, ia menyadari betapa cermatnya rencana itu. Pada saat Huo Yuhao dan Tang Wutong mencapai titik pertemuan, sudah ada 4 Dou Luo bergelar yang menunggu di sana. Mereka semua adalah transenden Dou Luo, dan tampak tidak senang dengan apa yang baru saja terjadi. 2 di antara mereka kebetulan berasal dari sekte tubuh, dan mereka jelas telah menyaksikan Du Buxi menghancurkan dirinya sendiri. Belasungkawa, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Huo Yuhao saat dia menyeret Tang Wutong untuk mundur ke sudut. Suasananya sungguh mencekik. Setelah menyaksikan salah satu kultivator paling kuat dan dihormati di dunia Master Jiwa Tumbang, mereka semua masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Ini merupakan pukulan telak bagi semua orang.